Hai teman-teman semua, selamat datang kembali. Senang bisa ketemu lagi kalian di video ini. Nah, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sering kita dengar, tapi sering juga disalahpahami, yaitu tentang penyembahan. Kita semua tahu penyembahan itu penting, tapi apa sih sebenarnya arti penyembahan yang sejati? Banyak orang pikir penyembahan itu ya soal musik, lagu rohani, atau tangan terangkat pas menyanyi, atau mata meram gitu ya, atau juga suasana yang hening. Tapi faktanya penyembahan itu jauh lebih besar dari itu. Nah, berikut ini ada beberapa poin penting penyembahan yang harus kalian tahu. Jangan kemana-mana, ikuti terus sampai selesai. 3 poin penting tentang penyembahan yang harus kalian tahu. Poin pertama, penyembahan lebih dari sekedar musik. Sekali lagi, penyembahan itu lebih dari sekedar musik. Roma 12 ayat 1 bilang begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya apa? Artinya penyembahan bukan hanya tentang nyanyi di gereja. Bukan hanya tentang kita lagi menyanyi mata meram dan angkat tangan. Tapi penyembahan itu soal mempersembahkan hidup. Itu bicara tentang soal pekerjaan, waktu, pikiran, sampai pilihan-pilihan kita setiap hari kita mau persembahkan buat Tuhan. Nah, di dalam buku The Purpose Driven Life yang beberapa kali saya kutip di video ini, di YouTube channel ini, penulisnya adalah Rick Warren, dan dia pernah bilang bahwa penyembahan bukan cuma musik. Semua aktivitas bisa jadi penyembahan kalau itu dilakukan dengan hati yang tertuju pada Tuhan. Jadi gini, jangan batasi penyembahan ke lagu-lagu lambat atau musik-musik tertentu. Tuhan tidak tergantung pada genre musik. Sekali lagi, Tuhan tidak tergantung pada genre musik. Mau itu musik cepat, lambat, musik klasik, jazz, bahkan dangdut. Tuhan ciptakan semuanya. Yang dia lihat bukan irama dan jenis atau genre musik, tapi dia lihat hati kita. Pada waktu kita sedang memainkan musik cepat, apakah hati kita tertuju buat Tuhan apa enggak? Pada saat kita sedang memainkan lagu jazz, apakah hati kita tertuju pada Tuhan apa enggak? Jadi parameternya itu bukan pada genre musik, tapi pada hati. Jadi kalau hati kita persembahkan buat Tuhan, pada saat kita melakukan semua dengan hati, itu sebetulnya sedang tertuju buat Tuhan. Pada saat kita sedang bekerja dengan hati dan melakukan untuk Tuhan, itulah bagian daripada penyembahan. Itu dimaksud dengan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi mempersembahkan itu bukan ibarat soal uh, pada musik tertentu, itu salah satunya. Tetapi penyembahan itu bicara soal keseluruhan hidup kita, dan itu bicara soal pekerjaan, kegiatan, semua yang kita kerjakan, dan fokusnya adalah untuk Tuhan. Itu yang pertama. Jadi mengertilah bahwa penyembahan itu tidak hanya sebatas pada musik. Nah, yang kedua, penyembahan itu juga bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Sekali lagi, penyembahan itu bukan untuk kita, tapi itu untuk Tuhan. Pernah nggak sih habis ibadah kamu bilang gini, hari ini aku nggak terlalu dapat apa-apa dari penyembahan. Nah, kalau iya, mungkin kita sedang salah kaprah. Karena penyembahan bukan soal aku dapat apa, tapi soal apa yang aku berikan kepada Tuhan. Jadi penyembahan itu bukan soal apa yang kita dapat, tetapi apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan. Biasanya orang selalu bilang, aduh hari ini gak merinding aku. Loh, kamu datang menyembah Tuhan atau kamu mau cari merinding di gereja? Ngertilah bahwa kita ini datang untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, bukan mau dapatkan sesuatu. Ya, jadi itu tolong dipahami. Saya pengen memperjelas hal ini. Seringkali orang lebih senang datang mau mendapatkan sesuatu. Padahal dia lupa bahwa menyembah worship itu bukan bicara tentang apa yang mau kita dapatkan, tapi apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan.
Mazmur 115 ayat 1 bilang, bukan kepada kami ya Tuhan, tapi kepadamulah beri kemuliaan. Untuk Tuhan. Jadi bedain antara memberi dan menerima. Menyembah itu kita memberi, kita bukan menerima. Nah, saya harap ini cukup jelas. Jadi penyembahan itu tentang menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri kita. C.S. Lewis pernah bilang, penyembahan bukan tentang pengalaman kita, itu tentang Tuhan. Biasanya sih orang suka itu tuh, dengan pengalaman, mengukur sebuah ibadah itu dari pengalaman merinding dan tidaknya gitu. Jadi pakai parameternya ya pengalaman dia. Sebenarnya gini, penyembahan itu kadang-kadang kita menyembah Tuhan sampai kita tuh nggak merinding apa-apa. Dan kalau ukurannya baru hanya merinding dan tidak merinding, ya itu parameter yang tidak alkitabiah juga, karena tidak ada ayat juga yang dalam Alkitab yang menyatakan bahwa parameter dari sebuah penyembahan dalam ibadah itu adalah merinding, bulu badannya merinding gitu, nggak ada. Jadi ngertilah bahwa worship bukan tentang kita. Worship is about God, tentang Tuhan. Jadi Tuhan juga pernah menegur bangsa Israel dalam Yesaya 29 ayat 13. Katanya dia bilang, bangsa ini menyembah aku dengan kata-kata, tapi hati mereka jauh dari. Jadi mengertilah bahwa worship atau penyembahan sejati bukan soal tradisi atau penampilan atau bukan soal jenis gaya, tetapi semua tentang hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang perlu kalian ngerti adalah bahwa penyembahan itu adalah seluruh hidup kita. Sekali lagi, penyembahan itu adalah seluruh hidup kita. Dan itu bukan cuma di gereja, bukan cuma pas lagi ibadah, tetapi setiap hari, setiap saat. Kolose 3 ayat 23 bilang, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kamu bisa menyembah Tuhan saat kamu sedang bekerja. Seperti sedang saya merekam ini, syuting ini pun sebenarnya ini satu tindakan penyembahan. Saat sedang masak, saat sedang membuat kopi, saat sedang belajar, saat sedang berjualan, saat sedang mengajar, bahkan lagi kamu nyapu rumah, itu bisa jadi sebuah kegiatan penyembahan kalau kamu melakukannya untuk Tuhan. Brother Lawrence pernah bilang, kita bisa menyembah Tuhan saat mencuci piring kalau dilakukan dengan kasih. Dan inilah esensi dari gaya hidup penyembahan. Jadi hidup kita adalah penyembahan. Jadi bukan cuma nyanyi ya, tapi hidup yang dipersembahkan. Dan setiap detik untuk menyenangkan Tuhan. Jadi ngertilah bahwa penyembahan bukan soal musik, bukan soal kenyamanan, bukan soal perasaan, bukan soal bulu badan berdiri apa tidak. Tapi penyembahan adalah tentang Tuhan. Jadikan seluruh hidupmu bukan hanya ibadah hari Minggu, tapi setiap aktivitasmu sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Karena saat kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, Tuhan dimuliakan. Dan hati kita juga dipenuhi dengan sukacita. Well, sampai jumpa di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan kalau kalian diberkati dengan konten-konten ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.